Bab 1561, 100 bunga buah agar cair. Galan datang ke gudang anggur Baler Family Tavern. Ada banyak toples anggur besar dan kecil di gudang anggur, yang dikemas rapat, setidaknya ribuan toples. Lebih dari 95% diseduh oleh Erik. Bagian kecil yang tersisa diseduh oleh Galan. Erik juga seorang pembuat anggur yang sangat terampil. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, dia secara bertahap memperoleh beberapa kebiasaan buruk. Saya sering tidak pulang selama beberapa hari, dan pikiran saya benar-benar gila. Kedai itu juga diserahkan kepada Galan. Keluarga Baler tidak tahu apa yang dia lakukan di luar. Hal ini mengakibatkan situasi kedai keluarga Baler hari ini. Setelah Galan memasuki ruang bawah tanah, dia mengambil sekop kecil, lalu berjalan melalui ruang bawah tanah ke sudut yang tidak mencolok di titik terdalam, berjongkok dan mulai menggali tanah dengan sekop kecil di tangannya. Kecepatannya sangat cepat, setelah beberapa menit, lapisan tanah digali hingga kedalaman setengah meter, memperlihatkan sebuah pegangan. Menutupi pegangannya, Galan mengangkatnya dengan penuh semangat. Sebuah penyekat persegi dengan diameter sekitar 20 hingga 30 cm ditarik olehnya, memperlihatkan ruang kecil di dalamnya. Apa yang masuk ke mata Galan adalah toples anggur yang disegel. Guci anggurnya tidak besar, dan ditutup rapat dengan bahan khusus, tampilannya tidak terlalu menarik, tetapi dari lokasi penyimpanannya, dapat diketahui bahwa isinya mungkin tidak sederhana. Lihatlah toples anggur. Galan jatuh ke dalam ingatan. Ini adalah rahasia yang kakek saya katakan kepadanya ketika dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Awalnya, itu seharusnya diteruskan ke ayahnya, Erik. Berikan padanya ketika ayahnya sedang sekarat. Namun, saat itu Erik sudah berhenti mengelola kedai tersebut. Bermalas-malasan sepanjang hari, berangkat lebih awal dan kembali terlambat, atau bahkan tidak kembali selama 2 atau 3 hari. Akibatnya, lelaki tua dari keluarga Baler memberitahu Galan rahasianya langsung dari generasi ke generasi. Menurut kakek Galan, altar anggur ini adalah anggur berkualitas yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang keluarga Baler. Usia pastinya tidak dapat ditentukan. Lagi pula ini sudah lama sekali. Dikatakan bahwa mantan keluarga Baler juga merupakan keluarga besar, yang berspesialisasi dalam menyeduh anggur untuk pasukan utama. Anggur yang dibuat saat itu tidak sama dengan sekarang. Benar-benar keluar dari kelas. Semua orang tahu bahwa hal terpenting dalam pembuatan anggur adalah bahan mentahnya. Semakin berharga bahan mentahnya, semakin baik anggurnya. Altar anggur ini mungkin telah ditinggalkan sejak saat itu. Alasan mengapa Galan memutuskan untuk menggunakan toples anggur ini juga merupakan hasil dari pertimbangan yang cermat. Kali ini, keluarga Baler bisa dikatakan mengalami adegan paling berbahaya sejak kelahirannya. Apakah itu adik perempuan, ibu, atau Galan sendiri, tidak pernah terpikir olehnya bahwa ayahnya akan menggadaikan kedai minuman. Belum lagi dia menghancurkan jutaan properti keluarganya, dia juga ingin menjual kedai keluarga Baler, yang akan membuat keluarga itu berada dalam situasi putus asa. Tanpa kedai keluarga Baler, bagaimana Galan, saudara perempuan dan ibunya akan bertahan hidup di benua ilahi tengah? Selama bertahun-tahun, Erik tidak peduli dengan kedai, dia bermain-main sepanjang hari, dia datang ke kedai untuk meminta uang, dan kehilangan jutaan tabungan keluarganya, Galan dapat memilih untuk memaafkan. Bagaimanapun, ayahnya yang melahirkan dan membesarkannya. Jika uangnya hilang, Anda bisa membuatnya lagi, asalkan tidak mempengaruhi kehidupan keluarga. Hanya kedai minum Erik yang digadaikan ke perusahaan Heishui, yang tidak dapat diterima dan dimaafkan oleh Galan. Karena kedai ini bukan hanya rumah leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga Baler, tapi juga tempat tinggal keluarga di benua ilahi tengah. Kali ini, Galan memutuskan untuk tidak memaafkan ayahnya. Dia akan mengubah pemilik kedai menjadi dirinya sendiri dan menopang keluarga. Sejak saat itu, saya tidak akan memberi ayah saya sepeser pun. Tanpa bantuan tanpa pamrih David hari ini, konsekuensinya akan menjadi bencana jika dia tidak mampu membayar 10 juta koin bintang dalam 7 hari. Dan David juga menyelamatkan ibunya. Untuk kebaikan David, Galan tidak punya apa-apa untuk dibalas, jadi dia berencana untuk memberinya altar anggur peninggalan leluhurnya. Tidak peduli berapa harga toples anggur ini, itu dapat dianggap melakukan yang terbaik. Ini juga hal paling berharga yang bisa ditawarkan keluarga Baler. Saya harap Tuan David tidak akan muak dengan itu. Galan berbaring di tanah dan mengambil anggur dengan kedua tangannya. Kemudian dengan cepat meninggalkan ruang bawah tanah. David sedang menunggu Galan di kamar pribadi, dan ibu serta putrinya juga mengobrol dengan David di dalam. Rosalie terus tersipu dan tidak berani menatap David. Ibunya tidak bisa menahan nafas ketika dia melihatnya. Gadis kecil itu memikirkan musim semi. Sayang sekali Master David dan mereka sama sekali bukan berasal dari dunia yang sama. Sekitar 10 menit, Galan kembali dengan sebotol anggur. Ibu dan anak perempuan itu memandangi toples anggur di pelukan Galan, dan keduanya menunjukkan mata yang bingung. Mereka tahu semua anggur di ruang bawah tanah dengan sangat baik. Sama sekali tidak ada toples sekecil itu. Metode penyegelan juga sangat berbeda dari toples anggur lainnya.
Altar anggur ini bisa dikatakan sebagai rahasia keluarga Baler. Hanya sebelum generasi sebelumnya meninggal, apakah itu akan diteruskan ke generasi berikutnya dari penerus Royal Tavern? Tidak mungkin orang lain tahu. Jadi ibu dan anak perempuan Rosalie tidak mengetahui keberadaan altar anggur ini. Bahkan Erik tidak tahu. Untungnya, kakek Galan tidak mewariskannya kepada Erik. Andai saja dia tahu, kemungkinan sudah digali dan dijual. Bahkan kedai keluarga Baler dapat digadaikan oleh Erik. Apalagi yang tidak bisa dijual. Tuanku David, saya tidak bisa membalas kebaikan Anda kepada keluarga Baler saya. Altar anggur ini dapat dianggap sebagai penghargaan dari keluarga Baler saya. Saya harap Anda tidak menyukainya. Terima kasih telah membantu kami tanpa pamrih. Tanpa Anda, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang akan tidur di jalanan dalam 7 hari. Petik 2. Galan berjalan ke David, dan setelah berbicara, dia membungkuk dalam-dalam. Kemudian dia menyerahkan toples anggur kecil di tangannya ke David. Pada saat ini, ibu dan anak perempuan Rosalie juga datang, berdiri bersama Galan, dan membungkuk kepada David sebagai ucapan terima kasih. Bagi keluarga ini, kedai adalah hidup mereka. Padahal kedai ini digadaikan oleh Erik dengan 10 juta koin bintang. Nilai sebenarnya mungkin lebih dari 10 juta. Tetapi bahkan jika Anda memberi mereka 100 juta, mereka juga tidak akan menjual kedai. Beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Tindakan keluarga membuat David sangat tersentuh. Dia juga bisa mengerti apa yang dilakukan keluarga Baler. Lagi pula, terkadang, 1 sen mengalahkan seorang pahlawan. Terlalu banyak uang sebenarnya tidak berguna, tetapi tidak bisa tampaknya. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia benar. Ini adalah keluarga yang bersyukur. Mengapa kamu repot-repot? Saya sudah mengatakan bahwa ini hanya saya yang melakukannya dengan santai. Anda tidak perlu mengambil hati. Bahkan jika bukan Anda yang saya temui hari ini, saya akan membantu. 10 juta sangat penting bagiku. Bukan apa-apa. Tidak apa-apa bagi orang dewasa, tetapi bagi keluarga kami, ini adalah kebaikan yang besar. Merupakan bantuan kecil dari keluarga Baler saya untuk meminta Tuan David menerima toples anggur ini, kata Galan. Nada suaranya penuh hormat untuk David. Tuan David, terimalah kebaikan keluarga Baler kami. Ibu dan putri Rosalie juga berkata. Mereka tidak tahu dari mana Galan mendapatkan sebotol anggur. Biarkan David menerima ide yang sama dengan Galan, lakukan yang terbaik. Tidak peduli seberapa berharganya sebotol anggur, apakah itu masih bernilai 10 juta koin bintang. Kebaikan David sulit ditolak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil botol anggur kecil dari tangan Galan. Ketika tangannya baru saja menyentuh toples anggur, sistem tiba-tiba muncul secara otomatis. 4 karakter besar tercetak di mata David. Cairan agar-agar Markisa. Bab 1562, bernilai 3 triliun dolar. David terkejut. Berdasarkan pengalaman masa lalu, yang dapat membuat sistem muncul secara otomatis adalah harta yang luar biasa. Dia terus membaca pengantar cairan agar-agar Markisa di bawah ini. Cairan agar buah pas flower adalah kumpulan dari ratusan bunga dan buah yang berharga. Setelah metode pembuatan bir yang rumit, cairan akhir terbentuk. Kemanjuran spesifik tergantung pada jumlah bahan baku dan tingkat keberhargaan. 100 buah bunga tingkat atas agar cair terdiri dari 9 diseduh dari 199 jenis bunga langka dan 999 jenis buah-buahan berharga. Orang biasa dapat mencapai efek bangun di siang hari setelah minum 1 tegukan. Bakat pengguna, bukan hanya itu. David melihat pengantar besar tentang cairan agar-agar Markisa yang diberikan oleh sistem. Saya sangat terkejut. Di mana anggur di atas kuda ini? Itu jelas luar biasa. Cairan agar-agar Markisa kelas atas benar-benar dapat membuat orang biasa melayang di langit setelah menyesapnya. Apa itu kenaikan siang hari? Bukankah itu hanya melangkah ke alam abadi? Artinya, orang biasa dapat naik ke langit dalam 1 langkah dan menjadi yang terkuat di alam abadi dengan meminum cairan agar-agar Markisa kelas atas. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Cairan agar-agar Markisa terkemuka ini jauh lebih kuat daripada harta surga dan bumi terkemuka manapun. Bahkan cairan agar-agar Markisa yang terburuk pun dapat meningkatkan fisik pengguna dan sangat meningkatkan bakat mereka. David buru-buru melihat evaluasi akhir yang diberikan oleh sistem. Pot agar-agar bunga dan buah-buahan ini diseduh dari 47 jenis bunga dan 54 jenis buah-buahan, total 101 bahan berharga. Waktu penyimpanannya cukup dan kualitasnya terjaga dengan baik. Itu termasuk yang terbaik dari yang lebih rendah. Ini memiliki efek meningkatkan kebugaran fisik dan meningkatkan bakat, bernilai 3 triliun koin bintang. 3 triliun koin bintang, bukankah itu 30.000 poin kebanggaan ilahi? David sangat bersemangat saat ini, matanya berbinar karena kegembiraan. Dengan 30.000 poin kebanggaan ilahi ini, kekuatannya dapat naik dari level dominator untuk langsung menembus level abadi dan mencapai level tertinggi. Begitu Anda mencapai tingkat tertinggi, Anda dapat dianggap memiliki hak tertentu untuk berbicara di benua ilahi tengah. Intinya cairan agar-agar Markisa ini masih sangat berguna bagi David. Orang-orang seperti Celia agak kurang berbakat.
Sulit untuk menjadi alam abadi. Dengan ini dapat meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan bakat cairan agar Markisa. Setelah mereka meminumnya, kemungkinan mencapai alam abadi akan jauh lebih tinggi. Jika Anda memiliki kesempatan, David masih ingin melakukannya dalam satu langkah. Dapatkan langsung toples cairan agar-agar buah bunga pot kualitas terbaik. Biarkan Celia dan yang lainnya menyesapnya, dan mereka akan langsung melangkah ke alam abadi. Sayang sekali hal ini sulit didapat. Uang tidak bisa membelinya. Anda hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Ini juga bagus untuk sedikit meningkatkan peluang menembus alam abadi. Setelah David menyentuh toples anggur dengan kedua tangan, dia tidak mengambilnya, tetapi mempertahankan postur ini sepanjang waktu, yang membuat Galan sedikit bingung. Dia mengangkat kepalanya, dan apa yang dia lihat adalah ekspresi gembira David, melihat langsung pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Galan sedikit bingung. Nyatanya, David sedang melihat panel sistem yang muncul di depannya, tapi Galan tidak bisa melihatnya. Yang bisa dia lihat hanyalah David menatapnya dengan penuh semangat, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan David, ada apa denganmu? Galan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Suaranya juga membuat Rosalie dan putrinya mengangkat kepala. Keluarga beranggotakan 3 orang itu memandang David tanpa bisa dijelaskan. Pada saat ini, David juga dibangunkan oleh suara Galan. Dia meletakkan panel, memilah emosinya yang bersemangat, dan bertanya, "Saudara Galan, dari mana Anda mendapatkan toples anggur ini?" Galan jelas tidak tahu bahwa toples anggur ini adalah cairan agar-agar Markisa, dia juga tidak tahu nilai dan kemanjuran toples anggur ini. Kalau tidak, keluarga mereka tidak akan jatuh ke tempatnya sekarang. Jika Anda menjual altar anggur ini, 10 juta koin bintang hanyalah setetes air untuk mereka. David ingin tahu asal-usul guci anggur ini, apakah itu satu-satunya, atau ada yang lain. Jika begitu, apakah akan ada agar Markisa tingkat atas? Hal baik semacam ini bahwa orang biasa dapat langsung mencapai keadaan abadi dengan seteguk, David akan mendapatkan sebagian untuk Celia dan yang lainnya tidak peduli apapun. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia bersedia. Tuanku David, keluarga Baler saya telah membuat bir selama beberapa generasi. Altar anggur ini diwariskan oleh nenek moyang saya. Sudah bertahun-tahun. Kakek saya memberitahu saya sebelum kematiannya bahwa itu bisa mengubah nasib keluarga Baler saya. Mungkin itu kekayaan besar, mungkin itu kehancuran keluarga, jadi saya tidak harus mengeluarkannya. Anda tidak hanya menyelamatkan ibu saya, tetapi juga seluruh keluarga saya akan mempersembahkannya kepada Anda hari ini, saya harap Anda tidak membencinya itu. Galan menjawab dengan jujur. Ibu dan anak perempuan Rosalie sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Keluarga Baler masih memiliki rahasia seperti itu. Mengapa mereka tidak tahu? Terutama ibu Galan, dia telah menikah dengan keluarga Baler selama beberapa dekade. Tidak pernah mendengar lelaki tua itu menyebutkannya. Pada saat yang sama, dia dapat yakin bahwa suaminya Eric juga tidak tahu. Kalau tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya. Lalu, apakah leluhurmu meninggalkan altar ini? Atau ada yang lain? Saudara Galan, jangan salah paham, aku hanya ingin tahu, tanyakan saja dengan santai, jika kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, kamu tidak perlu mengatakannya, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Karena saya memberikannya kepada Anda, saya secara alami percaya pada Master David, tetapi saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Kakek memberitahu saya bahwa tidak ada tambahan untuk toples ini. Galan dia mengguncang kepalanya dan menjawab. Jadi begitu, David sedikit kecewa di hatinya. Tapi itu pulih dalam sekejap. Agar Markisa adalah barang yang sangat berharga. Jika Anda dapat memenuhi kualitas yang lebih rendah, itu sudah membakar dupa yang tinggi. Masih ingin puncak, dibutuhkan 999 jenis bunga berharga dan 999 jenis buah-buahan berharga sebagai bahan mentah untuk menyeduh dengan sukses. Sulit untuk mengatakan apakah seluruh Star Void Realm ada. Lagi pula, ada kemungkinan besar bahwa sistem itu adalah sesuatu dari peradaban tingkat dewa. Dan Star Void Realm hanyalah peradaban tingkat ke-7. Ada peradaban tingkat 8 dan peradaban tingkat 9 di atasnya. Banyak bahan mentah mungkin tidak tersedia di peradaban tingkat ke-7 dari Star Void Realm. Ingin agar Markisa kualitas terbaik. Tunggu kesempatan untuk pergi ke peradaban tingkat ke-8 atau ke-9 untuk melihat apakah ada. David, peradaban tingkat dewa, pasti tidak akan pergi. Karena pergi ke sana, sangat mungkin rahasia sistem akan terungkap. Kakak Baler, kamu mungkin tidak tahu efek dan nilai dari altar anggur ini. Jika kamu tahu, kamu mungkin tidak mau memberikannya kepadaku, David berpikir sejenak dan berkata. Dia juga tidak akan menyembunyikan apapun dari keluarga Galan. Pertama, David harus mengeluarkan uang untuk membelinya agar mendapatkan 30.000 poin dewa. Kedua, David tidak mau memanfaatkan ini. Keluarga Baler memperlakukannya dengan tulus. David secara alami tidak akan menjadi penjahat. Bahkan jika tidak ada poin dewa yang satu ini, David tidak akan menyembunyikan kebenaran tentang anggur dari keluarga Baler dan langsung mengambilnya.
Itu di luar karakternya untuk melakukannya. Bab 1553, kita adalah teman. Kata-kata David segera membuat Galan sedikit tidak senang. Padahal dia hanyalah orang biasa yang tinggal di dasar benua ilahi tengah. Itu tidak ada bandingannya dengan pria besar seperti David. Tapi sebagai pria yang jujur, pilar keluarga Baler, dia juga bermartabat. Apa yang Anda katakan secara alami akan diperhitungkan. Tidak peduli berapa harga toples anggur ini. Karena dia berkata untuk memberikannya kepada David, dia tidak akan pernah menyesalinya dan memintanya kembali. Tuan David, apa yang Anda maksud dengan ini? Meskipun saya, Galan, hanyalah orang biasa, saya juga orang yang jujur. Sama sekali tidak ada alasan untuk menarik kembali apa yang saya katakan. Karena saya berkata saya akan memberikan toples ini berisi anggur untuk Tuan David, tidak peduli berapa nilainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya tidak akan mengingkari kata-kata saya, kata Galan dengan sungguh-sungguh. Tuan David, Galan benar. Keluarga Baler kita berasal dari ribuan tahun yang lalu. Itu juga keluarga besar. Meskipun sekarang menurun, itu tidak akan berperilaku seperti orang kecil yang tidak berarti apa-apa. Guci ini berisi anggur telah diberikan jika Anda meninggalkannya, itu milik Anda. Ibu Galan juga berkata. Sang suami benar-benar kehilangan harapan. Keluarga akan bergantung pada putranya di masa depan. Tidak peduli apa yang dilakukan Galan, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Ini salahku, tetapi nilai dan kemanjuran toples anggur ini di luar imajinasimu, dan itu adalah sesuatu yang diwarisi dari keluarga Balermu. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak dapat menerimanya, kata David dengan serius. Tuan David. Galan baru saja berbicara. Dia disela oleh David yang mengulurkan tangannya, dan kemudian melanjutkan, dengarkan aku dulu, toples anggur ini disebut cairan agar-agar markisa, dan diseduh dari ratusan bunga dan buah yang berharga, yang dapat meningkatkan kesehatan peminumnya. Fisik Anda, meningkatkan bakatnya, sangat berharga. Itu harus diseduh oleh leluhur Anda dengan susah payah. Alasan mengapa bertahan adalah karena Anda harus menggunakan anggur ini untuk mengubah takdir Anda. Saya, David, tidak bisa kekasih. Tuan David, tidak peduli seberapa tinggi nilainya, itu hanya sepanci anggur bagi kami. Kedai adalah kehidupan keluarga kami. Anda membantu kami melunasi hutang dan mencegah keluarga kami tidur di jalanan. Kebaikan ini, itu bukan sesuatu yang bisa diimbangi dengan sebotol anggur, bagaimanapun juga kamu harus menerimanya, jika tidak hati nurani kita akan terganggu. Ya, Master David harus menerimanya, kalau tidak kita akan selalu hidup dalam penghukuman, Rosalie juga menimpali. Secara alami, David tidak benar-benar ingin mendorong cairan agar-agar markisa keluar. 100 agar-agar bunga sangat bermanfaat baginya. Orang-orang seperti Celia membutuhkannya, dan mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menembus alam abadi di masa depan. Hanya saja David tidak bisa memintanya dengan sia-sia. Kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan 30.000 poin dewa, bagaimana dia bisa melewatkannya? Dengan 30.000 poin sale ini, kekuatan David akan mengalami lompatan kualitatif, mencapai level tertinggi. Meskipun dia masih jauh dari kelas Saint King yang ideal, setidaknya untuk saat ini, di benua ilahi tengah, kelas Supreme sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Berusaha lebih keras di pelelangan. Tingkatkan kekuatan ke puncak level tertinggi, atau ke level suci setengah langkah. Kemudian Anda dapat dengan berani menjalankan rencana selanjutnya. Jika Anda benar-benar ingin memberi saya cairan agar-agar markisa, saya dapat menerimanya, tetapi bagaimanapun juga, nenek moyang keluarga Baler menghabiskan banyak upaya untuk membuatnya, jadi saya tidak dapat meminta apapun. David dengan enggan dikatakan. Apa maksud Tuan David? Kecuali saya menghabiskan uang untuk membelinya, saya bisa mengambilnya dengan tenang. David mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Tujuan utama David adalah menghabiskan 3 triliun koin bintang untuk membeli cairan agar-agar markisa. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, Galan berhenti, dan berkata dengan marah, Tuan David, Anda memandang rendah kami. Meskipun kami hanya orang biasa, kami bukan tipe orang yang buta terhadap uang. Anda hebat kebaikan kepada kami tidak ada imbalan apapun, bagaimana saya bisa meminta uang Anda? Saya, Galan, tidak dapat melakukan hal semacam ini. Kakak Baler, uang benar-benar bukan apa-apa bagiku, itu hanya angka, tapi berbeda denganmu. Jika aku tidak salah, ayahmu Erik pasti telah disihir dan didirikan sebagai upaya terakhir. Aku baru saja menggadaikan kedai minuman, kenapa dia tidak pulang? Dia hanya merasa malu melihatmu, mungkin dia ditangkap oleh debitur dan dianiaya, sebagai anak manusia, apakah kamu mau membantu? David mengatakan beberapa kata sederhana. Jadi Galan dihentikan. Jika ayah benar-benar dilecehkan oleh kreditur seperti Blackwater Company, bisakah dia tidak melakukan apa-apa? Jika Anda ingin menyimpannya, bagaimana cara menyimpannya? Terus menggadaikan kedai. Tidak hanya Galan yang tertegun, tetapi ibu dan anak perempuan Rosalie juga tertegun. Tidak peduli seberapa bajingan Erik. Itu juga keluarga mereka, ayah dari saudara kandung.
Mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti mengabaikan kematian. Selain itu, mantan Erik juga sangat mencintai saudara-saudari Galan. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini perlahan-lahan tersesat. Melihat penampilan keluarga yang terdiri dari 3 orang, David tahu bahwa apa yang dia katakan berpengaruh. Jadi dia mengejar kemenangan dan berkata, jika Anda menjual toples anggur ini kepada saya, Anda akan mendapatkan banyak uang. Setelah Anda memiliki uang ini, Anda dapat melunasi hutang luar negeri Erik dan membiarkannya kembali ke keluarga dengan ketenangan pikiran. Dengan cara ini, keluarga Anda dapat hidup bersama lagi. Kembali ke kehidupan sebelumnya, bukankah ini yang Anda kejar? Galan, yang awalnya berencana untuk menolak David dengan tegas, jatuh ke dalam keterikatan yang dalam saat ini. Kata-kata David benar-benar menyentuhnya. Meskipun hutang perusahaan Blackwater telah dilunasi, kedai itu telah ditebus. Tapi siapa yang tahu kalau ayahnya Erik masih berhutang di tempat lain? Jika demikian, apa yang akan mereka bayar untuk itu? Perusahaan seperti Blackwater, yang berkeliaran di area abu-abu, akan benar-benar menggunakan beberapa metode kejam begitu uangnya tidak dibayarkan. Saya menyaksikan tanpa daya ketika ayah saya Erik dianiaya. Galan tidak bisa melakukannya. Saat itu, keluarga Baler akan berada dalam situasi putus asa lagi. Tapi menerima saran David dan mengambil uangnya akan membuatnya jatuh ke dalam ketidakadilan lagi. Jelas disepakati untuk menjadi hadiah, tetapi pada akhirnya menjadi bisnis. Kakak Baler, mungkin kamu tidak peduli dengan uang, tetapi kamu harus mengakui bahwa itu sangat penting bagimu sekarang, dan cairan agar-agar Markisa juga sangat penting bagiku. Kami tidak berdagang, tetapi saling membantu, karena setelah minum anggur barusan, kita adalah teman, karena kita adalah teman, kita harus saling mendukung, benar kan? Kecuali jika menurutmu aku, David, tidak layak menjadi temanmu. Kata-kata terakhir David benar-benar menghilangkan kekhawatiran Galan. Dia juga benar, Erik masih tidak tahu apa yang terjadi. Uang sangat penting bagi keluarga Baler sekarang. Tuan David, terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya memiliki teman seperti Anda, Galan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia tahu bahwa David berkata begitu banyak untuk memberinya uang sehingga dia bisa menyelesaikan masalah ayahnya dan menyelamatkan keluarga dari kekhawatiran tentang masa depan. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga untuk bertemu dengan pria sebesar itu yang menghargai cinta dan kebenaran seperti David. Bab 1564, poin dewa didapat. Itu benar, Saudara Galan, kamu harus tahu bahwa kita tidak melakukan bisnis, tetapi hanya saling membantu sebagai teman, David tersenyum. Galan secara alami senang dia bisa mengetahuinya. Artinya, 3 triliun koin bintang dapat digunakan, dan 30.000 poin dewa akan segera tersedia. Sejak menerobos ke alam abadi di galaksi Bima Sakti dan mencapai tahap awal kelas dominator. Kekuatan David tidak berubah untuk waktu yang lama. Itu hanya karena tidak ada tempat untuk menghabiskan koin bintang dan dia tidak bisa mendapatkan poin dewa, jadi kekuatannya belum bisa meningkat. Sekarang akhirnya saatnya menghabiskan uang. Itu masih merupakan jumlah yang sangat besar dari 3 triliun yuan yang dihabiskan pada satu waktu. Begitu dia mendapatkan 30.000 poin dewa, kekuatan David dapat langsung naik dari tahap awal level master, melampaui level abadi, dan langsung melambung ke level tertinggi. Lompatan sebesar itu benar-benar mengejutkan. Jika diketahui oleh dunia luar, ini pasti akan mengejutkan dunia. Bahkan mereka yang kuat di alam suci pun akan terkejut. Karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa melintasi 2 alam besar sekaligus ketika mereka menerobos. Apakah ini masih manusia? Monster bintang legendaris mungkin tidak terlalu hebat. Tuan David, saya tahu apa yang Anda katakan adalah untuk membantu keluarga kami. Terima kasih banyak. Untuk mengenal teman yang baik hati seperti Anda, itu pasti karena saya, Galan, melakukan sesuatu yang baik di kehidupan saya sebelumnya dan mengumpulkan kebajikan. Galan berkata dengan mata memerah. Mata ibu dan anak perempuan Rosalie juga agak berkabut. Mereka semua bisa memahami niat David dalam melakukannya. Ada sangat sedikit pria besar yang penuh kasih sayang dan benar seperti David. Orang-orang kuat lainnya, siapa yang peduli dengan hidup dan mati orang biasa? Penampilan keluarga beranggotakan 3 orang itu membuat David merasa malu untuk beberapa saat. Faktanya, yang lebih dia perhatikan adalah apakah dia dapat menghabiskan 3 triliun yuan untuk mendapatkan 30.000 poin dewa tersebut, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatannya yang tidak berubah dalam waktu yang lama. Kalau tidak, mereka tidak akan membujuk keluarga Galan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jika keluarga Baler membutuhkannya, dia akan membantu tanpa ragu. Kakak Baler, kamu tidak perlu melakukan ini. Karena kita adalah teman, mari kita berhenti membicarakannya, oke? Beri aku nomor rekening kedai Balermu. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu, dan kamu akan mengambil uangnya untuk menemukan ayahmu besok dan mengambil hutangnya semua terbayar, dan keluarga dapat menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih. Ribuan kata di hati Galan pada akhirnya berubah menjadi ucapan terima kasih. David juga tidak mengatakan berapa banyak uang yang akan dia transfer kepada mereka, dia takut menakut-nakuti keluarga Baler dengan berbicara.
Dan setelah Galan mengetahuinya, dia pasti tidak akan menerimanya. Demi 30.000 poin dewa dan kekuatan tertingginya, David memutuskan untuk tidak memberitahu mereka, dan diam-diam mentransfer uang itu. Pada saat keluarga Baler mengetahuinya, uang telah ditransfer, transaksi telah selesai, dan poin dewa mereka juga telah diperoleh. Sudah terlambat bagi mereka untuk kembali. Ambil cairan agar-agar Markisa dari Galan dan taruh di atas meja. Dia juga meminta Galan untuk nomor rekening koleksi Royal Baler Tavern. Kemudian David menggunakan sistem untuk mentransfer 3 triliun koin bintang. Transaksi selesai. David melirik panel sistem. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta koin bintang. Fisik, Dominator level 1, 10 poin dewa dapat ditingkatkan menjadi 1 level. Spirit, World Master level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin dewa. Kekuatan tempur, tahap awal Eternal Realm Dominan level. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah Kong Palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Somerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 30.000. David sangat senang saat melihat nomor poin dewa terakhir di sistem. Benar saja, saat transaksi selesai, 30.000 poin dewa sudah masuk ke akun. Dengan 30.000 poin ini, setidaknya David tidak akan terlalu bingung. Tujuannya telah tercapai. Untuk menghindari kecelakaan, David buru-buru menemukan alasan dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Baler. Setelah itu, dia mengambil cairan agar-agar Markisa dan menghilang ke mata ketiga anggota keluarga Baler. Sampai David benar-benar menghilang, Rosalie masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah punggung David, tidak mau pergi. Galan menepuk pundak adik perempuannya, menghela nafas dan berkata, "Rosalie, jangan lihat, Tuan David dan kita ditakdirkan untuk tidak berasal dari dunia yang sama. Saudaraku, aku tahu, mari anggap ini sebagai mimpi hari ini. Besok aku akan mencoba yang terbaik untuk melupakan Tuan David," jawab Rosalie. Tentu saja dia juga tahu bahwa tidak mungkin bagi dirinya dan David. Hanya saja sosok David telah terpatri dalam di hatinya. Apakah begitu mudah untuk melupakan? Baik. Galan menghela nafas lagi, berbalik dan memasuki bar. Ibu dari saudara kandung juga menggelengkan kepala dan mengikuti Galan masuk. Rosalie tinggal di pintu untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa David tidak akan kembali, akhirnya menerima kenyataan, berbalik dan kembali ke kedai. Begitu dia kembali ke rumah, Rosalie melihat kakak dan ibunya duduk di sana dengan linglung. "Saudaraku, ada apa denganmu?" Rosalie bertanya. Tidak ada yang menanggapinya. Rosalie berjalan ke arah Galan dan melambaikan tangannya di depan matanya. Galan masih tidak menanggapi. "Kakak, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut." Rosalie sangat ketakutan dengan penampilan kakaknya, memegang bahunya dengan kedua tangan, dan mulai gemetar hebat. Tindakannya akhirnya menarik kembali Galan. Dengan cepat menghentikan Rosalie dari gemetar dan menghibur, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Rosalie, kami baik-baik saja." "Saudaraku, apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kamu tidak bergerak sekarang?" "Itu membuatku sangat takut," Rosalie menepuk dadanya dan bertanya. "Kami sedang melihat uang yang ditransfer Tuan David kepada kami sekarang, dan kami tidak dapat memulihkannya untuk sementara waktu," jawab Galan. "Lihat uang yang ditransfer Tuan David. Apakah banyak?" "Yah, banyak. Lebih dari yang bisa kita bayangkan." "Berapa banyak?" 3 triliun. Galan melaporkan sebuah angka. "Berapa banyak?" Rosalie mengira dia salah dengar. 3 triliun koin bintang. Galan menegaskan lagi. Dia telah menghitung jumlah ini tidak kurang dari 10 kali. Awalnya, Galan mengira dia salah. Setelah menghitung hasilnya berulang-ulang, dia memastikan dia menghitung dengan benar. Apa yang ditransfer David kepada mereka memang 3 triliun koin bintang. 3 triliun. Bagaimana mungkin Tuan David punya begitu banyak uang? Terlepas dari 5 perusahaan komersial besar, Galan tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat dengan santai menghabiskan begitu banyak uang di benua ilahi tengah. Mungkinkah Tuan David adalah pewaris dari 5 firma komersial besar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang sesuka hati? 10.000 miliar. Kakak, apa kau yakin tidak menggodaku? Mata Rosalie melebar, dan dia menatap kakaknya dengan kaget. Ya, Rosalie, Anda tidak salah dengar, 3 triliun yuan. Master David mentransfer 3 triliun koin bintang kepada kita. Uang ini cukup untuk membeli area yang luas di sekitar kita. Hei, mungkinkah dia punya begitu banyak uang? Rosalie bertanya dengan terbata-bata. Jika tebakan saya benar, Tuan David kemungkinan besar adalah pewaris dari 5 perusahaan komersial besar. Pewaris dari 5 firma besar. Rosalie akhirnya menyadari betapa besar jarak antara David dan dia. Itu adalah 5 perusahaan teratas. Di benua ilahi tengah, itu adalah keberadaan mitos. Bab 1565, level tertinggi menengah.
Setelah David kembali ke perusahaan kornukopiya, dia langsung mengunci diri di kamar. Dia tidak peduli betapa terkejutnya keluarga Baler ketika mereka mengetahui jumlah transfer. Hal terpenting saat ini adalah menghabiskan poin dewa yang baru diperoleh untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertinggi, dan kemudian secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit di depan Eliza, dapatkah dia sepenuhnya percaya bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci di belakangnya. Ini sangat mempromosikan rencana gila di benak David. Dalam rencana itu, Eliza, wanita ketiga dari firma kornukopiya, adalah bagian yang sangat penting. Itu tidak akan mungkin tanpa bantuannya. Setelah mengunci pintu kamar, David duduk bersila di tempat tidur. Lepaskan semua kekuatan mental, membentuk perisai transparan di dalam ruangan. Cegah seseorang masuk pada saat kritis. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan gerakan Larry, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tidak tahu apakah Larry memiliki kekuatan mental atau tidak, tapi dalam pandangan David, meski ada, itu tidak akan terlalu kuat. Lagi pula, kekuatan Larry tidak sebaik Sister Celeste. Kekuatan mental saudari Celeste bahkan tidak sedikit lebih buruk dari miliknya. Selama Anda memperhatikan, Anda harus baik-baik saja. Setelah semuanya siap, David membuka panel sistemnya. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta koin bintang. Fisik, Dominator level 1, 10 poin dewa dapat ditingkatkan menjadi 1 level. Spirit, World Master level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin dewa. Kekuatan tempur, tahap awal Eternal Realm Dominan level. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah kong palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Summerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 30.000. Lihatlah 30.000 dewa. David akhirnya menunjukkan senyuman. Kekuatan yang sudah lama tidak berubah akhirnya akan berubah. Dan itu adalah ledakan besar. Dia pertama-tama menghabiskan 100 poin dewa untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dari tingkat ke-10 Master Dunia ke tingkat pertama dari tingkat Dominator, dan kemudian menghabiskan 90 poin dewa lagi untuk terus meningkatkannya ke tingkat ke-10 dari tingkat Dominator. Pada akhirnya, dia menghabiskan 90 poin dewa lagi untuk meningkatkan fisiknya dari level pertama level Dominator ke level ke-10 level Dominator. Setelah fisik dan jiwa mencapai tingkat ke-10 dari tingkat Master, kekuatan tempur David juga mencapai tingkat abadi setengah langkah. Data sistem juga berubah. Tuan rumah, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta koin bintang. Fisik, tingkat ke-10 dominan, 1000 poin dewa dapat ditingkatkan. Spirit, Master level ke-10, 1000 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, tingkat abadi setengah langkah alam abadi. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah kong palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Summerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 29.720. Tanpa ragu-ragu, David terus meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya. Dari tingkat ke-10 dari tingkat Dominator ke tingkat pertama dari tingkat abadi, diperlukan 1000 poin kebanggaan ilahi. Dari tingkat pertama tingkat abadi hingga tingkat ke-10 dari tingkat abadi, ada 900 poin kebanggaan ilahi lainnya. Sebanyak 1009 poin pahlawan dewa. Ini hanya salah satunya. Setelah David meningkatkan fisik dan kekuatan mentalnya ke tingkat ke-10 dari tingkat abadi, dia menghabiskan total 3.800 poin dewa. Saat ini, kekuatan tempurnya telah mencapai level tertinggi setengah langkah. Kekuatan seperti itu, bahkan di peradaban tingkat ke-7 dari Star Void Realm, tidak dianggap lemah. Selama Anda tidak mengacaukan orang-orang itu dari kekuatan sedang dan besar, Anda hampir bisa berjalan menyamping. David menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tubuhnya, dan melihat ke panel sistem. Tuan rumah, David. Saldo, 9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta koin bintang. Fisik, peringkat ke-10 abadi, 10.000 poin dewa dapat ditingkatkan. Spirit, Immortal level ke-10, 10.000 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, tingkat tertinggi setengah langkah alam abadi. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah kong palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Summerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 25.920. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan, biayanya 10.000 dewa. Dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Dia ingin meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya ke peringkat ke-10 dari kelas tertinggi, dan menumpuk kekuatan tempurnya ke tingkat orang suci setengah langkah. Diperlukan total 38.000 poin dewa. Tapi David hanya memiliki lebih dari 25.000 saat ini. Masih ada lebih dari 12.000 kekurangan.
Dia hanya berharap lebih dari 12.000 poin dewa dapat dikumpulkan di pelelangan. Kemudian David mulai sakit kepala lagi. Dia melakukan beberapa perhitungan, jika dia ingin mencapai level Holy King, kekuatan tempur terkuat di Star Void Realm, dia akan membutuhkan puluhan juta poin dewa, dan itu hanya di awal level Holy King. Bahkan jika semua uang dalam sistem dihabiskan. Hanya 100 juta dewa, yang tidak cukup untuk menembus level berikutnya setelah level suci. Tapi menurut sistem harus ditingkatkan. Bagaimanapun, itu juga merupakan peradaban tingkat dewa. Kelas Holy King adalah kekuatan tempur terkuat dari peradaban tingkat ke-7 di Star Void Realm, tetapi itu tidak bisa menjadi batas sistem. Aku menyesuaikan pernapasanku. Setelah beradaptasi dengan perubahan pada tubuh Anda. David terus membaik. Saya tidak peduli dengan masa depan. Lakukan hal-hal di depan Anda terlebih dahulu. Masih ada lebih dari 20.000 poin dewa yang tersisa. Dia akan meningkatkan fisiknya saja. Langsung menghabiskan 19.000 poin dewa untuk meningkatkan fisik ke peringkat ke-10 dari kelas tertinggi. Dalam hal ini, David akan memiliki kekuatan tempur dari puncak tertinggi. Jika fisik dan kekuatan mental ditingkatkan pada saat yang sama, bahkan jika semua poin dewa dihabiskan, Anda hanya dapat mencapai level kelima dari level tertinggi, yang merupakan kekuatan tempur jangka menengah dari level tertinggi. Efeknya tidak sebaik meningkatkan kebugaran fisik saja. Hanya saja jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan mencapai alam suci setengah langkah, Anda perlu menghabiskan 19.000 poin dewa lagi untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Namun, setelah menghabiskan 10.000 poin dewa untuk menaikkan fisiknya ke level pertama level tertinggi. Saat David ingin memperbaiki fisiknya lagi. Namun, sistem menunjukkan bahwa kekuatan mental belum mencapai level tertinggi, dan fisik tidak dapat terus meningkat. David sedikit bingung sekaligus. Sebelum sistem ditingkatkan, dapat ditingkatkan dengan cara ini. Akibatnya, itu tidak berfungsi sekarang. Tampaknya masih ada beberapa perubahan yang belum dia ketahui dalam peningkatan sistem ini. Anda harus cocok secara fisik dan mental. Mustahil. David tidak punya pilihan. Sistem tidak dapat berkomunikasi. Dia juga tidak bisa bertanya. Hanya sesuai dengan persyaratan sistem. Butuh 10.000 poin dewa lagi untuk meningkatkan kekuatan spiritual ke tingkat pertama dari tingkat tertinggi. Kemudian gunakan poin dewa yang tersisa untuk meningkatkan fisik Anda. Setelah semua ini selesai, David melihat sistem lagi. Tuan rumah, David. Saldo, 9,996,999 juta koin bintang. Fisik, level 5 yang ditinggikan, 1000 poin dewa dapat ditingkatkan ke level 1. Spirit, level pertama dari level tertinggi, 1000 poin dewa dapat dipromosikan ke 1 level. Kekuatan tempur, tingkat menengah Eternal Realm Supreme level. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah kong palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Somerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 920. Kekuatan tempur telah mencapai tahap tengah dari level tertinggi. Selain itu, pedang penghancur jahat, senjata ilusi, bekerja sama dengan teknik pedang penghancur jahat. David merasa bahwa meskipun dia menghadapi tahap akhir dari level tertinggi, dia masih bisa bertarung. Kekuatan Larry di perusahaan tumpah ruah, David menebak bahwa itu mungkin kekuatan jangka menengah dari kelas tertinggi. Karena tekanan yang dia berikan pada David tidak sebesar Bai Lianhong, dan Bai Lianhong berada di tahap akhir dari kelas tertinggi, jadi tentu saja itu adalah tahap tengah dari kelas tertinggi. Dengan pedang jahat di tangannya, David merasa bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan Larry dengan mudah. Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa Larry juga memiliki senjata sakti yang ampuh. Lagi pula, sebagai salah satu dari 5 firma komersial terbesar di benua ilahi tengah, firma Cornucopia tidak hanya memiliki banyak uang, tetapi juga banyak harta. Meski begitu, itu adalah pembagian 50-50. David tidak takut pada Larry. Bagaimana dia tahu bahwa pedang pemecah kejahatan yang dia miliki adalah senjata ilusi tingkat atas? Harta tingkat ini. Larry bahkan tidak akan pernah berpikir untuk memilikinya selama sisa hidupnya. Bersambung.